Hai people, gimana? Keren kan invitationnya kayak gini? Pasti mau dong wedding kamu punya invitation bagus. Yang mana ini adalah produk dari Kota Semarang, dari brand Pantone. Nah, brand ini ternyata sudah punya klien bahkan sampai ke luar negeri. Dan kliennya ini biasanya menengah ke atas. Gimana sih cara untuk bisa memenangkan klien seperti ini? Kita bakal ngobrolin lebih banyak langsung baru sama CEO-nya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Nah, people, sekarang kita sudah bersama dengan Kak Yoga Muda, yang awet muda terus ya. Terima kasih. Beliau adalah CEO dan juga founder dari PT Inovasi Bersama Muda, atau salah satu brandnya ini ada Pantone, betul ya? Barangkali di sini ada people yang sudah tahu brand satu ini karena ternyata skalanya udah nasional ya, yang menjadi market dari brand Kota Semarang ini. Nah, kita mau kulik banyak hal terkait dengan bisnis tersebut, apalagi ini kalau cari jadwalnya dari Kak Yoga ini susah banget ya ngomong-ngomong ya. Nah, barangkali kita mulai dari gimana sih awal mula ceritanya tiba-tiba bisa punya usaha invitation gitu. Oke. Mungkin kalau aku ceritanya sedikit berbeda dengan kalau mungkin pengusaha yang lainnya, ada yang diawali dari passion, dari hobi, suka masak terus bikin bakery shop atau macam-macam. Kalau aku lebih punya keyakinan opportunity-nya dulu yang ada di depan mata, aku coba jalanin dan aku percaya baru mungkin kita akan nemuin passion-nya setelah dijalani gitu. Jadi Pantone juga diawali hanya gara-gara bantuin temen mau wedding, cuman bantuin ngedesain aja tanpa banyak ekspektasi mau akhirnya mau dibisnisin atau macam-macam. Ya udah bantuin temen ngedesain, dia cetak sendiri, terus karena di belakangnya iseng dikasih nomor handphone karena biar nggak polos di envelope-nya. Akhirnya ternyata dari semua tamu yang dapet kan mungkin merasa impress gitu ya sama desain yang bagus. Dan dari pertama kali kita bikin waktu itu kayaknya mungkin ada kali dapetin 5 customer dari situ gitu. Jadi ya sudah, akhirnya dicek kira-kira nih potensinya gimana, dilihat dari kompetisi yang ada di market. Oh, ternyata potensial, opportunity-nya ada, nggak perlu mikirin passion atau enggak, dijalanin aja. Jadi ketika melihat ada peluang langsung disikat gitu Iya, ya. iya. Berawal dari kebaikan ngebantuin temen, membuka pintu kebaikan yang lain ya. Dan terus kalau kita lihat setelah itu gimana sih langkah untuk kemudian ngeseriusin nih? Tadi ada peluang yang dilihat dan sekitar tahun berapa berarti? Di akhir 2016 Desember, jadi mungkin 7 tahun ya kalau sampai sekarang. Oke, nah itu terus tadi gimana langkahnya dari yang awalnya ternyata cuan juga nih gitu, dan tadinya cuma ngasih nomor HP ya, belum ada nama brandnya juga ya. Tapi kemudian banyak orderan yang masuk dan ini kan pasti butuh satu kesiapan juga ya untuk kemudian kita ambil jobnya dan terus kemudian bikin sesuatu dari situ. Itu gimana dari Kak Yoga? Aku punya prinsip dan ini masih dibawa sampai sekarang. Aku mengawali dulu dari yang paling efektif dulu, baru yang efisien. Dari sisi bisnis, karena aku nggak punya background di percetakan, nggak tahu apa itu jenis kertas, bahwa caranya bikin finishing yang ada emasnya atau timbul aja juga nggak tahu. Tapi marketnya datang, masa disia-siain, dan apakah mereka harus ditolak sampai aku memahami dunianya dulu? Kan enggak. Juga pikiran bahwa gimana caranya, apakah langsung beli mesin sendiri biar efisien gitu. Yang aku lakukan adalah ini harus dijalankan, siapapun yang bisa jalanin. Jadi aku cari orang ini artinya vendor mana yang bisa kerjain ini. Jadi aku ke percetakan, bisa nggak? Pokoknya aku order kamu yang ngurusin semuanya dari awal sampai akhir, sampai di packing. Karena aku nggak tahu, pokoknya kamu jual ke aku satu invitation-nya berapa, terserah. Aku sudah punya pikiran, ini pasti nggak akan efisien. Karena dia pasti udah, ibaratnya itu keuntungannya udah dimakan lebih banyak sama dia kan. Tapi aku dengan secara sengaja membiarkan itu, karena biar dia yang paling jalan dulu. Sambil nanti pas sudah
mulai berkembang, mungkin kita baru pikir mana kira-kira yang bisa diefisiensi, mulai cari tempat cetak yang lebih efisien, bagian mana dari proses produksinya yang bisa kita handle sendiri. Tapi dalam perjalanannya kita memang fokusnya yang penting jalan dulu, nggak apa-apa, yang penting customer yang kecewa, sambil ini yang penting memahami customer tuh maunya apa. Karena dengan yang penting diterima dulu, kita nggak terlalu fokus sama ribetnya operasional, kita bisa lebih banyak fokus ke customer-nya. Dibayangkan kalau misalnya fokusnya malah belajar gimana caranya bikin invitation-nya sendiri, nyetak sendiri, motong sendiri, mungkin saya nggak akan punya waktu untuk memahami behavior dari customer yang mana customer ini kan baru buat saya. Oke, jadi satu hal penting tadi ya, kita juga harus mempelajari, memahami bagaimana behavior dari customer kita, sehingga nantinya kita bisa paham nih apa yang perlu dipersiapkan nantinya ya. Terus setelah tadi harus efektif dulu, baru efisien, yang penting jalan ya mengambil peluang itu tadi sambil kita belajar lebih lanjut ya. Lalu gimana sampai akhirnya bisa jadi PT Inovasi Bersama Muda? Oke, jadi tadi karena efektif dulu ya, jadi literally aku mungkin sampai punya customer tuh per bulannya 13-an gitu. Itu aku masih nggak tahu cara bikin invitation gimana, jadi masih dipegang sama orang. Aku tahunya udah di packing aja gitu. Jadi desain dikasih, jadi aku cuma kerja sama desainer ngasih filenya ke dia, kertasnya beli di mana nggak tahu, teknik cetak apa nggak tahu, semuanya jadi. Tapi kita terus memahami maunya customer ternyata seperti apa. Baru di situ perlahan, karena kapasitinya makin besar ininya dibutuhkannya, akhirnya sedikit demi sedikit kayaknya bagian dari finishingnya yang ngelem segala macam di bagian akhir harus kita handle sendiri, karena biar quality controlnya terakhir ada di kita gitu. Jadi kita mulai dulu dari paling belakang, packingnya harus dari kita biar nggak ada yang ketinggalan, biar walaupun dipegang sama orang terakhirnya boleh nggak sama kita aja gitu. Jadi sedikit demi sedikit perlahan kita lihat mana yang bisa diefisiensi gitu. Dan sampai sekarang pun masih dalam tahap belum 100% kita handle semuanya, karena kita tahu bahwa kita harus fokus sama core bisnisnya kita, mengetahui customer kita seperti apa, jangan fokus untuk mencari operasional paling efisien, tapi justru melupakan customer. Dan ya sudah, step by stepnya begitu. Akhirnya kita punya workshop di garasi mobil dulu, kecil, ada ibu tetangga yang dari sini, ada 2 orang ikut bantuin ngelem. Akhirnya kita punya mesin lagi, tambah lagi sedikit, udah gitu aja. Karena kita nggak ada investor, jadi berkembang secara organik. Ada profit sedikit buat tambah mesin, profit sedikit tambah mesin. Jadi mungkin kalau secara perjalanan beda sama cerita kayak misalnya startup yang dalam 1 tahun 2 tahun tuh jadi unicorn gitu ya. Tapi kita slow, tapi kita pengen memastikan foundationnya cukup kuat untuk bisa terus tumbuh gitu. Oke, dan sampai sekarang udah sekitar 7 tahun, berarti apa kira-kira yang jadi kunci pertumbuhan dari Pentom itu? Yang pertama, kita harus memahami dulu si customer dari behaviornya. Kebetulan aku suka banget soal behavioral economics, atau bagaimana perilaku konsumen mengambil keputusan yang kaitannya dengan ekonomi. Karena kan sebenarnya kalau kita sadari, membeli sesuatu tuh nggak semuanya rasional ketika kita membeli sesuatu, ya kan? Jadi misalnya contohnya ada barang di marketplace, barang yang sama, ada yang lebih murah dan yang lebih mahal. Rasionalnya orang selalu akan memilih mana yang paling murah, karena barangnya sama. Tapi di kenyataannya nggak selalu begitu. Mungkin yang lebih mahal soalnya karena dia official store, lebih mahal sedikit daripada yang lainnya tetap dibeli, karena pengen ada rasa secure dan aman. Jadi kan berarti kita bisa memahami bahwa cara pengambilan keputusan orang itu tuh sangat berbeda-beda, dan kita harus memahami itu. Orang yang mau merit pun punya cara berpikir yang berbeda, dan kenapa kuncinya kita bisa sampai sekarang tumbuh, ya kita terus pelajarin itu. Contohnya kita punya values yang kita offer ke customer, dan promise-nya adalah 100% money back guarantee kalau telat.
Karena kita paham customer tuh udah punya jadwal mau ngebagiin invitation-nya. Kebayang kalau kita telat 1 hari aja itu udah mengacau kan. Itu dia. Sehingga ketika kita tuh kasih tahu dari awal, kita punya garansi, mungkin mereka secara dengan sengaja, harapan aku kayak gak apa-apa deh vendor ini lebih mahal, tapi ini bikin aku tenang gitu. Kira-kira hal-hal kayak gitu yang terus kita pelajari, lebih berfokus ke customer, apa yang kita bisa bantu ke customer, apa yang bisa menjadi solusi dari permasalahan customer. Customer pasti ribet, punya waktu, kita coba simplify, kira-kira gitu. Oke, jadi ini benar-benar satu bisnis yang orientasinya adalah ke customer, begitu ya. Nah, tapi jadi semakin penasaran ya, dari segi bisnisnya udah oke banget. Terus produk-produknya nih, kayak gimana? Nanti kita bakal lihat ya. Jadi buat people jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku episode Pantone bersama Kak Yoga. Dan kita sekarang lagi lihat-lihat nih produknya dari Pantone ya. Cakep-cakep banget loh undangannya. Ini ada beberapa macam. Dan sebenarnya apa sih yang membedakan produk dari Pantone sama produk invitation lain? Oke, sebenarnya kalau dari sisi fisiknya mungkin tidak jauh berbeda dibandingkan yang lainnya. Mungkin teman-teman juga bisa menemukan yang mirip-mirip sama dengan Pantone. Tapi USP itu kan nggak hanya melekat sama produknya yang harus paling unik dibandingkan yang lainnya, tapi kita fokusnya ke service-nya, ke customer. Jadi uniqueness-nya, apa yang membuat kita berbeda, itu juga lebih ditekankan ke pelayanan dengan customer sebenarnya. Gitu. Oke, memang kalau customer yang datang ke Pantone, pelayanannya kayak gimana sih? Jadi yang pertama karena memang customer-nya 100% tuh online, dan 90% lebih itu dari luar kota, luar pulau. Luar Semarang? Luar Semarang, kayak 80% Jabodetabek, diikuti kayak Surabaya, Bandung, paling jauh kita pernah kirim ke Eropa, ke Australia. Undangan? Iya, invitation-nya. Eropa sama Australia. Apa yang kita lakukan adalah pasti trusted-nya, gitu. Dari mana kita punya sampel kit. Jadi invitation ini tuh bisa dibeli di Tokopedia sampelnya. Dalamnya ada jenis-jenis kertasnya, ada berbagai macam teknik finishingnya, sehingga mempermudah mereka. Kan kalau orang mau beli invitation tuh first time and one time customer, belum ada yang pernah punya pengalaman sebelumnya memesan invitation. Beda kalau mau beli baju udah tahu apa yang mau dibeli. Kalau ini kan pengalaman pertama, sehingga kita harus mengedukasi mereka dulu. Mereka nggak tahu jenis kertasnya apa aja, dan mereka nggak usah jauh-jauh ke Semarang. Mereka beli aja sampel kitnya di Tokopedia, bisa dapetin real undangan kita kayak gimana, contoh kertasnya di rumah. Bisa ngobrol sama orang tua, kalau mertua ini invitationnya akan segala macam. Jadi walaupun kita ada di Semarang, ternyata tidak membuat hambatan buat orang lain di luar kota atau luar pulau untuk pesan kita gitu. Oke, berarti ini mungkin bisa jadi jawaban ya kenapa malah mayoritas dari luar Semarang yang jadi marketnya. Tapi apakah ini memang targetnya seperti itu atau gimana? Sebenarnya tidak secara sengaja mau fokus keluar Semarang gitu, karena akhirnya marketnya sendiri yang nge-shape, sendiri biarkan market yang akhirnya menilai
sendiri produknya. Tapi yang pasti selalu di kota-kota besar, karena kan marketnya di kelas menengah atas. Biasanya mereka yang punya venue antara di hotel bintang 4 atau hotel bintang 5, dan itu biasanya kan adanya di kota-kota besar ya. Gitu, jadi biasanya pasti ya Surabaya, Jabodetabek gitu, dan akhirnya ya market yang ada di kota-kota besar yang banyak hotel bintang 4, hotel bintang 5-nya biasanya akan ship sendiri. Oke, dan bisa dilihat ya, venue-nya udah hotel bintang 4, bintang 5. Ini pasti juga kliennya adalah menengah ke atas gitu. Kayaknya makanan menengah semua gitu. Nah, gimana sih cara untuk bisa memenangkan tipe klien yang kayak gini? Oke, tipe klien ini tuh sangat menarik karena punya behavior laki-laki yang sangat berbeda dengan calon mempelai yang di kelas yang lainnya gitu. Yang pertama, good newsnya mereka mungkin relatif tidak pernah sensitif dibandingkan dengan market yang lainnya, tapi mereka sangat sensitif sekali dengan quality. Jadi kalau mungkin punya bisnis yang customer-nya sama, justru kadang-kadang kalau kita menurunkan harga terlalu murah, itu mencurigakan untuk mereka. Jadi kayak bukan yang membuat menarik, tapi kayak harusnya invitation nggak semurah ini deh gitu. Justru semakin mahal invitation atau barang di kelas tertentu, mereka melihatnya sebagai bentuk kualitas. Semakin mahal tuh, wah pasti ini berkualitas, seolah-olah harga itu merepresentasikan kualitas. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya bisnis, kalau nggak semuanya menurunkan harga itu menjadi sebuah strategi untuk memenangkan pasar, karena nggak semua orang suka produk yang dengan harganya yang murah. Oke, menarik ya ternyata ngomongin soal behavior dari konsumen kita. Dan terus kalau kita sebagai calon kliennya Penton, tadi kan kita bisa beli kitnya dulu ya lewat Tokopedia. Terus setelah itu langkahnya seperti apa? Dan ada nggak sih yang nge-guide kita untuk gimana tahap-tahapnya sampai nanti undangan ini nyampe ke kita? Oke, kita it's quite easy karena kita pengen membantu calon customer kita. Mereka tinggal connect sama personal wedding advisor. Kita punya advisor via WhatsApp. Mereka akan konsultasi budgetnya berapa, karena kita sesuai budgetnya mereka sebenarnya. Jadi mereka bisa bikin invitation depend on the budget. Kita akan bantu dengan budgetan itu bisa digimanain sesuai dengan inspirasinya mereka. We make it happen. Setelah itu mereka akan dapetin satu dedicated designer. Mereka akan dapat satu designer khusus buat mereka untuk nanti akhirnya dibuat, terus kemudian akhirnya diproduksi. Nah, diproduksi ini menarik karena nggak semua orang itu punya waktu yang lama untuk preparation. Karena ada yang 2 bulan lagi nikah baru nyiapin undangannya sekarang, ada tahun depan. Kita punya layanan priority printing. Jadi dari yang 15 hari sampai yang 7 hari paling cepat. Jadi kalau misalnya 1 bulan baru connect ke Penton masih cukup karena kita punya priority printing untuk bantuin mereka. Karena kita juga nggak bisa bayangin kalau misalnya kita nolak mereka, terus siapa yang akan bantuin mereka? Karena vendor-vendor lain juga nggak akan ada yang bisa. Terus customer juga nggak bisa mundurin nikahannya mereka lagi kan, gitu. Jadi kita harus mikir balik lagi customer. Kita hadir di sini tuh harus kasih solusi ke customer. Kitanya harus pusing gimana caranya 7 hari jadi, gitu. Dan itulah yang akhirnya jadi nilai jualnya. Lagian bukan hanya masalah unik di dalam invitation-nya, tapi lebih ke services-nya. Oke, jadi nggak cuma masalah barang ini aja begitu ya, tapi gimana servis selama dari awal pesan sampai ini datang gitu ya, itu sangat diperhatikan sekali. Dan kira-kira kalau kita pesan invitation-nya ini, kemudian ada dapat fasilitas apa atau tambahan value lain yang dikasih? Oke, yang pertama dapat complimentary website invitation, tapi ini self service. Jadi dengan mudah, walaupun namanya self service, tapi nggak susah karena kayak di Canva masukin nama, pilih template, nggak disuruh coding ya? Langsung coding, hanya beberapa klik langsung muncul websitenya. Kalau nggak suka pun juga nggak apa-apa, orang nggak bayar, gitu kan, tinggal pilih tema yang lainnya, dan itu juga affordable dari 50 ribuan, kita bisa coba-cobain banyak, gitu. Dan good newsnya nggak perlu customer Penton, siapapun juga bisa pakai. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama banyak vendor partner yang di kita, jadi membantu customer kita. Jadi banyak sekali becoming Penton customer itu bisa dapetin
banyak diskon di vendor-vendor wedding yang lain yang kerja sama Pantone. Kalau masalah pengirimannya sendiri, kita pastikan kita ada garansi mau dikirim sampai kemanapun. Kalau ada yang cacat di jalan karena ekspedisi, kita akan ganti. Dan kalau tadi telat, kita akan punya 100% money back garanti. Itu servicesnya buat kita. Karena misalnya kita nggak bisa nyalain ekspedisi. Kalau misalnya ekspedisinya telat, customer-nya telat, kita kan harus bantuin dia. Orang nggak bisa, oh ya udah gimana dong, ya nggak bisa juga karena weddingnya nggak bisa dimundurin. Oke. Dan pernah nggak ada kendala kayak gitu terjadi? Kendala pasti pernah punya kayak gitu, makanya kita sudah punya timeline gimana make sure pengiriman ini nggak boleh terlalu dekat sama waktunya, karena kita sudah edukasi customer, kita harus kasih jarak. Karena kalau misalnya ada yang tiba-tiba masih nyangkut di gudang A, B, itu masih cukup ada waktu untuk itu kita educate ke customer, karena kita harus fair itu. Oke, dan terus kalau mungkin dari ini salah satu yang sensitif ya, harga. Nah, kira-kira start from berapa sampai berapa sih? Kalau harga relatif tergantung sama desain, sama finishing dan quantity sangat berpengaruh sekali. Minimumnya kita ada 30 pieces gitu. Kalau 30 pieces biasanya yang basic itu mungkin di sekitar 60 sampai 70 ribu. Basic itu yang kayak gini. Ini kotak biasa. Udah ada cetak emasnya segala macam. Tapi kan kalau 30 pieces kan, kalau misalnya harganya beda banget. Kalau nanti 30 sampai jadi 300, mungkin 300 mungkin hanya kayak mungkin 19.000 atau 18.000. Terus makin banyak pesannya makin murah ya? Makin murah gitu. Oke. Terus kalau yang lebih advance lagi mana nih? Ini paling yang ini ya. Yang cantik sekali. Jadi ini apa nih istilahnya kalau kayak gini? Itu tuh jadi dia ada banyak mungkin nggak tahu ya kelihatan atau enggak, tapi di sini semuanya full cetak timbul sama emas gitu. Kalau dibuka juga dia envelope-nya, dan juga ada white seal-nya gitu. Jadi ini kayak signature gitu. Gitu, jadi ini kan harus sangat detail banget kalau dilihat teksturnya gitu. Benar-benar pengen nge-represent mereka punya special day, dan mereka pengen respect tamu yang ingin diundang biasanya. Karena kan biasanya ada orang-orang spesial yang dihormati atasan gitu-gitu. Oke, dan sekarang berarti sudah punya berapa karyawan untuk ngerjain kayak gini? Mungkin sekitar 30-an kayak kurang lebih, mungkin 30-an karyawan. Gitu. Dan kira-kira apa nih target ke depan dari Pantone gitu? Kira-kira apakah ada produk terbaru yang mau keluar atau ada program apa? Ada, jadi this year kita akan launching brand baru kita. Ini gifting, jadi ada wedding gift, ada corporate gift, sama untuk newborn gift kalau misalnya baby. Tapi pokoknya ini related with gifting gitu, karena memang rasanya gifting ini tuh buat banyak orang pengen menunjukkan sesuatu yang personal. Kadang-kadang kalau misalnya cuma beli di toko terus ada brandnya, ada toko kue apa tuh, begitu dapat tuh rasanya kurang dapat dari toko kue itu aja gitu, kurang sentuhan personalnya. Nah, karena aku suka kayak gitu, dan aku melihat banyak market yang juga kayak ketika yang nerima tuh pengen dapat perasaan bahwa ini personal, sangat diperhatikan sekali. Karena kan sebenarnya pengen menghargai yang dikirim kan, yang menerima, bukan masalah cuma kuenya atau dikasihnya. Nah, kita mau bikin produk yang kira-kira bisa membantu customer untuk gifting from the heart
not from the store. Gitu. Eating from the heart, not from the store ya. Dan di tahun ini nanti kita lihat gebrakan apa yang akan diluncurkan gitu ya. Oke, thank you so much. Sama-sama. Kak Yoga udah sharing banyak banget. Ini sebenarnya kita pengen ya bisa share lebih banyak lagi. Tapi semoga tadi sedikit cerita dari Kak Yoga bisa jadi inspirasi untuk people semua, terutama dalam menjalani bisnis ya. Dan semangat untuk semua UMKM di Kota Semarang, semoga semakin berkembang. Termasuk untuk Penton juga. Terima kasih. Semoga sukses Terima terus. kasih. Selalu. Dan juga buat people jangan lupa ya untuk tonton terus ini usahaku yang tayang di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Jangan lupa untuk di subscribe biar gak ketinggalan episode kita selanjutnya. Follow juga Instagram di @semarangpemkot ya. Kalau gitu saya Rina Malita beserta Kak Yoga Muda. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.